Anak-anak, ketemu lagi dengan Paman Sam. Di mana? Di Anak Kreatif. Paman Sam selalu menemani anak-anak di acara Anak Kreatif ini dengan dongengan-dongengan yang dari hari ke hari semakin menarik. Ya memang harus begitu menjadi anak kreatif. Dan tentunya lagi-lagi ini mudah-mudahan, dan ini harus sebetulnya para bapak ibu ini harus mendampingi anak-anaknya, mendampingi putra-putrinya ketika melihat tontonan televisi, walaupun acaranya memang acara anak-anak. Sebab apa? Kenapa didampingi? Siapa tahu bapak ibu juga terinspirasi dari apa yang ditayangkan di televisi untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Ini sekarang saya berada di rumpun ini, rumpun apa? Pisang, rumpun pisang. Ini banyak nyamuknya. Ini rupanya nyamuknya juga berkeliaran kemana-mana. Tetapi ya enggak apa-apa, ini demi anak-anak ya sih. Nah sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang kera. Tentang kera. Lagi-lagi Paman Sam mendongeng fabel. Apa fabel? Masih ingat fabel? Iya, pinter. Fabel adalah dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, kali ini Paman Sam akan mendongeng tentang si kera dan manisan. Bagaimana ceritanya? Ikuti ya. Begini. Pada suatu hari ada seekor kera pada pagi hari berjalan-jalan. Berjalan-jalan keluar dari sarangnya, keluar dari rumahnya. Nah, pada saat jalan-jalan itu si kera ini belum sarapan, belum minum, belum makan, sehingga perutnya lapar. Tetapi si kera tidak peduli dengan perut yang lapar, dengan dahaganya juga. Dia terus berjalan-jalan pagi sambil bernyanyi-nyanyi, meloncat-loncat, menyusuri tepi sungai, menyusuri di sawah-sawah, sampai pada akhirnya si kera ini tiba di sebuah kolam. Ada kolam ikan. Nah, kemudian si kera kaget. Ada sebuah kotak terapung di atas air. Hah? Ada apa ini? Kotak terapung. Jangan-jangan ini isinya adalah makanan, kata si kera dalam hati. Maka didekatinya kotak tadi. Tetapi si kera tidak bisa menjangkau kotaknya karena kotaknya terlalu jauh. Akhirnya si kera mengambil tongkat, mengambil sebatang kayu, sebatang ranting kayu, ditarik-tarik gini, ditarik-tarik gitu, airnya digoyang-goyangkan sehingga kotaknya menepi. Sampai di tepi ternyata kotaknya itu ada lubangnya kecil, ada lubang bulat begini kecil. Lubang itu cukup dimasuki dengan tangan dan jari-jari kalau tangannya dikatupkan ya, dikatupkan, tidak dibegarno ini, gitu. Terus di dalamnya si kera ini mencium bau harum. Didekatinya kotak itu, diciumnya di mulut lubangnya. Wah, harum sekali. Diintipnya dalam kotak itu, ternyata di dalam kotak itu ada sebuah manisan. Wah, tentu saja si kera gembira sekali. Pertama, karena memang
keluar dari sangkar tadi, dari sarangnya tadi, belum minum dan belum makan, tiba-tiba di jalan menemukan sebutir manisan, sebutir permen, sebutir permen di dalam kotak itu. Nah, karena lubangnya kecil, maka si kera memasukkan tangannya dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini, tidak seperti ini. Kalau seperti ini tidak cukup karena lubangnya kecil, dimasukkan. Digenggamlah permen tadi. Masuk kotak, permennya digenggam. Cek. Aku sekarang sudah mendapatkan permen. Aku sekarang sudah mendapatkan manisan. Pasti permen ini manis sekali. Katanya kera begitu. Nah, tetapi anak-anak, kera ini takut kalau manisan itu lepas dari tangannya. Takut kalau manisan ini nanti direbut oleh orang lain. Sehingga si kera menggenggam terus permennya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tangan kera tidak bisa keluar dari lubang kotak itu. Karena seperti apa? Karena tadi Paman Sam sudah mengatakan bahwa lubang kotak itu hanya bisa dimasuki tangan kalau tangannya dikatupkan seperti ini. Nah, ketika kera ini mendapatkan sebuah permen dan takut kalau permennya ini nanti direbut orang lain atau permennya ini nanti hilang, maka si kera menggenggam permen itu erat-erat. Nah, permennya digenggam, tapi sayang, tangannya tidak bisa keluar dari kotak. Nah, karena tangannya tidak bisa keluar dari kotak, akhirnya si kera juga tidak bisa menikmati manisnya permen. Karena tangannya masih di dalam kotak dan permennya masih di dalam genggaman tangannya. Dilepas-lepas, ditarik-tarik, tidak bisa keluar dari kotak. Padahal si kera ingin sekali memakan manisan itu, tetapi ditarik-tarik tidak bisa, dan kera tidak mau membuka tangannya untuk mengkatupkan tangannya agar tangannya bisa keluar dari kotak. Pikirannya, kalau tangannya keluar, maka manisan itu lepas dari genggamannya, maka permen tetap digenggam dan tangannya ditarik-tarik dan tidak lepas. Lama-kelamaan datanglah semut berdatangan di kotak permen itu. Di kotak permen itu semut-semut masuk ke dalam lubang dan menghabiskan permen, menghabiskan manisan yang digenggam oleh si kera. Akibatnya apa? Si kera tidak bisa menikmati permennya, tidak bisa menikmati manisannya. Justru yang menikmati adalah semut-semut yang datang melalui lubang kotak tadi. Nah, itulah cerita si kera menggenggam manisan. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya nanti ya. Tunggu di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap saja di depan televisi menanti kelanjutan dari anak kreatif, ya. Nah, adik-adik, anak-anak, sekali lagi kita ketemu di anak kreatif. Nah, Paman Sam akan melanjutkan acara anak kreatif ini. Kalau di segmen tadi Paman Sam sudah bercerita tentang si kera menggenggam manisan karena tidak mau kalau manisan itu lepas dari genggamannya karena takut kalau manisannya dimakan orang lain. Tapi ternyata si kera juga tidak bisa menikmati manisan itu. Yang menikmati justru semut-semut yang lain berhamburan datang masuk kotak makan permen. Sia-sialah akhirnya si kera menggenggam manisan. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya begini anak-anak.
Kalau mempunyai sesuatu itu jangan terlalu digenggam. Artinya digenggam itu jangan terlalu pelit. Kalau mempunyai sesuatu, kalau punya roti satu roti, bagilah kepada teman-temannya. Kalau punya permen satu, bagilah separuh-separuh untuk temannya. Kalau misalnya punya apa saja yang bisa dibagi dengan teman-temannya, bagilah. Jangan digenggam sendiri, jangan dimiliki sendiri. Karena kalau dimiliki sendiri, pasti nanti juga akan hilang. Siapa tahu hilangnya bukan karena kita nikmati, tapi hilangnya justru dinikmati oleh orang lain. Seperti kera tadi, menggenggam manisan, tidak ingin manisan itu dimakan orang lain, tetapi malah dimakan oleh semut-semut. Ketika manisan itu sudah dimakan oleh semut-semut, barulah si kera sadar bahwa untuk mengeluarkan tangannya dari dalam kotak, tangannya harus dikatupkan. Akhirnya kera mengatupkan tangannya, keluarlah tangannya dari jeratan kotak. Tetapi sudah sia-sia, permennya sudah tidak ada. Itu dongeng kera dengan manisan. Nah, seperti biasanya sekarang Paman Sam akan mengajak kalian membuat sesuatu. Nah, sesuatu ini, karya ini kan selalu Paman Sam menekankan bahwa tidak perlu mencari barang-barang yang mahal, tidak perlu mencari barang-barang yang jauh, tidak perlu mencari beli di mana, di pasar atau di mal-mal atau di mana. Nah, di sekitar kita saja sudah bisa untuk membuat karya, untuk bermain. Nah, sekarang Paman Sam sudah berada di rumpun pohon pisang. Paman Sam akan memanfaatkan pohon pisang ini menjadi sesuatu yang bisa kita buat mainan. Kira-kira apa? Nah, kira-kira ya Paman Sam akan mencari apa ini, pelepah pisang. Ini pelepah pisang yang sudah kering ini sebetulnya bisa dibuat mainan. Ini, oh, di belakang sana banyak. Di belakang sana saya carikan. Nah, lagi-lagi Paman Sam bawa tas dan peralatan untuk bermain-main ya. Sekarang saya cari ini pelepah pisang. Nah, ini banyak pelepah yang sudah kering. Paman Sam sudah mendapat beberapa lembar pelepah pisang yang sudah kering. Yang perlu diingat oleh anak-anak, ketika kita bermain di alam, ketika kita memanfaatkan alam, ketika kita memanfaatkan tanaman untuk bermain, itu tidak boleh merusak tanamannya, tidak boleh sampai mematikan tanamannya. Maka seperti Paman Sam ini tadi mengambil pelepah-pelepah yang memang sudah kering, bukan pelepah yang masih basah, yang ini masih memungkinkan untuk kehidupan dari pohon ini. Kalau ini pisang. Nah, ini sekarang kita sudah mendapat ini pelepah pisang. Wah, ini juga banyak semutnya. Nah, semut ini juga hati-hati adik-adik ya. Kita gunting lancip di depannya sini. Gunting segitiga seperti ini. Gini ya, gunting segitiga gini. Oh, ini kurang lancip paling. Ini lancip gini kan. Nah, ini mau membuat apa kira-kira Paman Sam?
Nah, ternyata Paman Sam menemukan ide kalau ini bisa untuk bisa untuk udeng, bisa untuk blangkon, misalnya begitu. Kita ambil satu ini pelepah digunting tipis, selebihnya terus digunting seukuran kira-kira berapa senti ini, 30 cm. Yang lainnya kita cari ini. Ini kira-kira berapa ini ya, kira-kira kalau tidak ya kita ngukur kepala kita. Ngukur kepala kita begini, misalnya ini kita ukur begini, begini. Kemudian kita ikat, kita ikat begini misalnya. Nah ini tinggal memasukkan di sini. Tinggal memasukkan, ini diginikan dulu, melekat. Seperti ini. Seperti ini kita cari batang-batang kayu. Batang kayu ini. Nah, ini kita seperti kalau buat pencok itu loh. Itu Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau pencok itu ya. Seperti ini sudah dipencok seperti ini. Nah, tinggal ini ditekuk, ditekuk gini ya. Ini sudah seperti blangkon. Tapi jangan kemana-mana, tunggu dulu ya. Ini nanti Paman Sam akan menyelesaikan ini, tapi jangan kemana-mana. Nanti kalian akan tahu bagaimana karya kita pada sore ini. Kalau mau ke kamar mandi silakan, tapi cepet-cepet nanti balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian masih mengikuti Anak Kreatif di sore ini. Nah, Paman Sam melanjutkan bagaimana cara memanfaatkan pelepah pisang yang kering menjadi sebuah karya. Tadi sudah Paman Sam menunjukkan bagaimana cara membuat blangkon, blangkon dari pelepah pisang. Ini sudah hampir jadi ini. Oh, bagus kan? Warnanya pun juga seperti kain batik. Karena ada hitam, ada coklat, ada putih. Nah, sekarang tinggal merapikan. Nah, ini kan masih begini, masih pating serawut ini ya. Nah, ini dirapikan, makanya Paman Sam kemana-mana bawa gunting. Nah, ini dirapikan, dirapikan. Nah, ini dirapikan. Nah, begini ya. Oh, ini ya, kalau ini udeng temenan. Nah, maka Paman Sam akan melepas ini udeng ini. Nah, kita sekarang, wah, ini cuacanya kok panas, tapi kita tidak bawa topi. Nah, misalnya begitu pas jalan-jalan ke sawah, main-main dengan Bapak Ibu misalnya ya, tapi kok panas tidak bawa topi. Nah, wis cepet-cepet aja ke cari pohon pisang. Nah, bisa untuk topi. Lah, ini dipakai seperti ini. Nah, sudah menjadi blangkon ya sih. Nah, tetapi tidak harus berhenti sampai di situ kalau anak-anak kreatif ya toh. Kalau sudah punya blangkon begini, terus bagaimana? Wah, anak-anak kreatif harus punya ide lagi, muncul lagi. Wah, sekarang saya sudah punya blangkon, saya mau main ketoprak. Nah, misalnya begitu, adiknya atau temannya bikin semua blangkon dari pelepah pohon pisang seperti ini. Kalau 2-3 anak sudah memakai blangkon ini, maka bermain drama, misalnya drama-dramaan. Terserah drama-dramaan di halaman seperti ini, atau dicari tempat lagi di tepi sungai, misalnya begitu. Ketoprak-ketoprakan. Nah, karena blangkon ini identik dengan cerita-cerita Jawa. Ketoprak-ketoprakan. Para nayaga kabeh pangertenono nek wilayah iki besok rejane jaman kate tak jenengno
Teso ngaglik. Nah, misalnya begitu. Satunya nyaut, nggih, anu Kanjeng Gusti, kula nderek panjenengan menawi panjenengan badhe nglorok ten daerah mriku kula tumut. Nah, misalnya begitu. Wes akhirnya terjadilah dialog-dialog seperti drama. Hanya karena kita sudah bermain pelepah daun pisang kan begitu ya. Nah, dari daun pelepah gini saja sudah bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk bermain-main, bisa kita pakai untuk berkarya. Kan nyaris tidak hampir berbeda jauh dengan belangkon yang Paman Syam miliki dari kain ini. Warnanya pun juga bagus ya. Nah, ini kalau adik-adik anak-anak berkarya seperti ini, jangan langsung selesai dibuang. Apalagi sekarang ini sudah punya bapak ibunya, paling sudah punya HP, sudah ada kamera. Nah, karya-karya ini difoto, didokumentasikan, sehingga karya kalian tidak akan pernah hilang. Ketika kalian nanti misalnya sudah mahasiswa, sudah SMA, sudah mahasiswa, melihat karya-karya kalian, wah ini biyen aku nggak iki rek. Kan bagus ya, karena bermanfaat. Artinya bahwa semua alam semesta ini kalau kita bisa memperlakukan dengan bijaksana, maka semuanya itu bisa bermanfaat menjadi sebuah karya yang indah. Nah, bayangkan kalau kalian sejak kecil sudah kreatif memanfaatkan alam sekitar seperti yang seperti yang dicontohkan Paman Syam ini tadi. Pelepah pisang saja sudah bisa menjadi belangkon. Pasti kalian akan berpikir, kira-kira bisa dijadikan apa lagi? Misalnya kalau ini masih ada sisanya, misalnya terus kita gunting seperti ini, kita gunting lancip seperti ini, kita gunting lancip seperti ini, gini, lancip gini, terus gini. Terus gini, terus digunting ini, nah, terus digunting ini, digunting ini. Kalian bisa bermain-main. Wah, ini seperti burung. Ini paruhnya, ini kepalanya, ini badannya. Ada burung terbang di atas rumah. Bisa untuk cerita. Banyak sekali macam-macam alam semesta ini dibikin sebagai karya, dibikin sebagai mainan. Wah, ini kok tidak ada sayapnya ya? Guntingan tadi ditempelnya ini. Ini wis jadi seperti burung terbang. Banyak sekali kreativitas yang harus anak-anak munculkan ketika anak-anak di alam sini. Kalau tidak sebuah benda, karya benda mainan, ya untuk apa? Ya kita tanya kepada ibu bapak, Bu, kira-kira daun pisang itu, pohon pisang bisa untuk apa saja? Pasti ibu bapak tahu manfaat dari semua tanaman yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk obat, bisa jadi. Saya beritahu ya, anak-anak, kalau misalnya anak-anak itu di jalan tiba-tiba luka, tersandung batu, kemudian kakinya berdarah atau jatuh, lututnya berdarah misalnya, babras berdarah. Nah, tidak usah nangis, tidak usah takut, karena getah dari pohon pisang ini bisa untuk menghentikan aliran darah yang dari luka anak-anak. Kan banyak sekali manfaatnya ketika kita berada di alam, dan itu hanya ada di Anak Kreatif Dhamma TV, di mana-mana tidak ada. Ya, nah ini karena memang waktunya juga sudah tidak mengizinkan, maka mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan dan dengan dongengan-dongengan dan karya-karya kreatif
yang indah dari kreativitas anak-anak. Ya, anak-anak, demikian anak kreatif hari ini dengan karya Blangkon Pelepah Pisang Kering. Nah, itu aja buat judul ya, supaya mudah diingat. Dan terus ikuti anak kreatif di Dhamma TV setiap sore. Jangan kemana-mana, terus ikuti anak kreatif di episode mendatang dengan dongengan yang lebih menarik, dengan permainan-permainan tetap di alam bebas. Dadah.